Sore itu, Arka sedang duduk di taman belakang bersama kakaknya, Kirana. Mereka melihat seekor induk burung yang sedang memberi makan anaknya di sarang. Kak Kirana, tanya Arka penasaran. Bagaimana sih caranya bayi burung itu bisa ada? Dan bagaimana dengan kita manusia? Kirana tersenyum, menyadari ini adalah saat yang tepat untuk menceritakan rahasia keajaiban kehidupan yang ada di dalam tubuh setiap orang. Kirana mengambil sebuah buku ensiklopedia bergambar dari sampingnya. Tubuh manusia itu luar biasa Arka, jelas Kirana. Sama seperti burung, manusia memiliki bagian tubuh khusus yang bertugas untuk menciptakan kehidupan baru. Bagian ini disebut sistem reproduksi. Setiap orang memilikinya, namun bentuknya berbeda antara laki-laki dan perempuan sejak kita dilahirkan. Kamu sebagai anak laki-laki memiliki bagian yang disebut penis, kata Kirana sambil menunjukkan gambar yang sopan di buku. Penis berada di luar tubuh. Fungsinya ada dua, untuk mengeluarkan air seni saat kamu ke kamar mandi, dan kelak saat kamu sudah dewasa, ia bertugas mengantarkan benih kehidupan yang sangat kecil untuk memulai proses pembuatan bayi. Arka mendengarkan dengan serius, ia baru tahu kalau organ tubuhnya punya tugas yang begitu penting. Kalau perempuan, seperti kakak atau ibu, memiliki bagian yang disebut vagina. Lanjut Kirana. Vagina adalah sebuah saluran yang elastis dan kuat. Fungsinya adalah sebagai jalan keluar bagi bayi saat ia siap lahir ke dunia. Di bagian luar yang melindungi saluran ini disebut vulva. Sama seperti penis, vagina juga merupakan jalan untuk keluarnya air seni melalui lubang kecil yang berbeda di dekatnya. Lalu, bagaimana bayi bisa tercipta? Arka bertanya lagi. Kirana menjelaskan bahwa laki-laki memiliki benih, yang disebut sperma. Sperma sangat kecil, dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Sperma ini diproduksi di dalam buah zakar, yang berada di dalam kantung di bawah penis. Arka membayangkan sel-sel kecil itu berenang seperti perenang cilik yang tangguh. Perempuan juga punya bagian istimewa di dalam perutnya, Kirana menambahkan. Namanya sel telur. Setiap bulan, tubuh perempuan menyiapkan satu sel telur yang sangat berharga. Jika sel telur ini bertemu dengan sel sperma dari laki-laki, maka mereka akan bergabung menjadi satu titik kehidupan yang kecil sekali. Kirana menggambarkan lingkaran kecil dengan jarinya di udara. Arka mulai mengerti. Jadi, mereka harus bertemu ya kak? Kirana mengangguk. Benar. Pertemuan antara sperma dan sel telur itu seperti potongan puzzle yang akhirnya menyatu sempurna. Inilah awal mula setiap manusia di bumi, termasuk kamu dan kakak. Kita semua berasal dari pertemuan yang luar biasa itu. Mereka berdua merasa takjub dengan betapa rapi alam semesta mengatur segalanya. Setelah mereka bersatu, di mana bayi itu tinggal? Tanya Arka. Kirana menjelaskan tentang rahim. Perempuan punya ruangan istimewa di dalam perutnya yang disebut rahim. Rahim adalah tempat yang sangat hangat dan aman. Di sanalah titik kecil tadi tumbuh perlahan-lahan selama 9 bulan, dari sekecil biji apel hingga menjadi bayi yang utuh dan siap lahir melalui vagina. Kirana kemudian berpesan dengan nada yang lebih serius, namun tetap sayang. Karena organ reproduksi ini sangat istimewa dan penting untuk kehidupan, kita harus menjaganya dengan baik. Selalu jaga kebersihannya, dan ingat, bagian tubuh yang tertutup pakaian dalam adalah area pribadi kita. Tidak ada orang lain yang boleh melihat atau menyentuhnya kecuali untuk alasan kesehatan oleh dokter atau orang tua saat merawatmu. Arka mengangguk mantap, mengerti pentingnya menjaga privasi tubuhnya. Matahari mulai terbenam, menyisakan warna jingga yang indah di langit. Arka merasa lebih pintar dan bangga akan tubuhnya. Terima kasih Kak Kirana. Sekarang aku tahu kalau tubuhku punya rahasia yang hebat. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah dengan hati yang senang, mensyukuri keajaiban hidup yang dimulai dari bagian tubuh yang kecil namun sangat berarti.